Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa Abu Bakar ini punya kebijakan-kebijakan. Nah, kira-kira kebijakan apa aja nih Ustadz? Ustadz, Ya. mohon penjelasannya Ustadz. Bismillah. Jadi yang pertama tadi itu adalah kebijakannya melanjutkan programnya Rasulullah SAW, yaitu mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Kebijakan ini sebenarnya berkaitan dengan problem ya. Jadi apa problem yang dihadapi, muncullah kebijakan. Biasanya gitu, iya, kebijakan muncul setelah ada problem. Nah, problem di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu itu meninggalnya Rasulullah SAW. Jadi umat Islam atau sahabat itu ada ring 1, ring 2, ring-ringan lah. Ring 1 ini berarti masyarakat yang tinggalnya di Madinah yang selalu bertemu dengan Rasulullah. Imannya kuat luar biasa. Ring 2 masih agak ketemu, kadang ketemu, kadang enggak. Itu masih juga kuat. Tapi yang ring jauh ini mereka jarang sekali ketemu Rasulullah SAW. Sehingga imannya kurang mereka. Sehingga mereka begitu Rasul meninggal, ini kemudian banyak yang kemudian akhirnya udahlah Rasul meninggal ya udah selesai gitu. Oh, mereka gitu. akhirnya murtad. Oh, ya Allah. Murtad secara bahasa artinya keluar kembali membelok ya, kembali menjadi kafir gitu. Satu itu murtad. Yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu. Sebenarnya zaman Rasulullah SAW sudah ada nabi palsu, seperti misalnya Musailamah al-Kadzab. Cuma belum terlalu berani secara ekspos terang-terangan itu. Dia masih malu-malu karena masih ada nabi kan. Nah di zaman Abu Bakar ini mereka semakin berani terang-terangan. Oh Muhammad sudah meninggal, ini nabinya nih, ganti ini sekarang nih. Ya Allah. Musailamah al-Kadzab diantaranya, ada Tulaihah juga. Ini problem kedua. Nah problem ketiga, ada orang itu dia masih beriman, masih muslim, masih sholat, puasa, haji, tapi nggak mau bayar zakat. Karena menurut mereka zakat itu sama seperti upeti. Jadi mereka bayar zakat upeti kepada Nabi Muhammad meninggal, ya selesai dong, kita nggak bayar zakat lagi gitu, nggak mau bayar upeti lagi. Nah 3 ini yang menjadi problem di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka beliau membuat kebijakan. Yang pertama kasih peringatan SP1 atau SP3? SP1 ya. SP1 ya. Bikin peringatan. Semua yang murtad ini harus kembali. Kalau tidak, maka mereka siap-siap menjadi musuh kita. Terus yang tidak mau bayar zakat harus bayar zakat. Karena zakat itu kewajiban muslim kepada Allah, bukan kewajiban muslim kepada Nabi. Jadi nabinya meninggal tetap bayar zakat. Karena kita bayar zakat bukan buat Nabi. Nabi kan nggak boleh terima zakat. Nabi tidak boleh menerima zakat. Nabi tidak boleh menerima sedekah. Nabi hanya menerima hadiah. Gitu. Jadi kalau zakat nggak ada Nabi SAW. Jadi zakat itu bukan buat Nabi. Gitu. Terus nabi palsu itu diperangi. Nah, tidak ada nabi setelah Muhammad SAW. La nabiyya wala rasulah min ba'di, kata Rasulullah jelas. Tidak ada nabi dan rasul setelahku. Ini kalau kita breakdown 3 ini, nah, kenapa nabi-nabi palsu harus diberantas? Karena banyak orang-orang yang bodoh gitu dan mereka terpedaya. Meskipun banyak juga yang pintar. Kayak misalnya Musailamah al-Kadzab itu pernah ngomong sama Amr bin al-As sebelum Amr ibn al-As masuk Islam. Dia bilang, Muhammad itu dapat wahyu apa? Dia barusan turun kepadanya surat yang pendek maknanya dalam sekali. Coba bacakan. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Oh itu, sebentar. Dia diam. Amr, barusan turun kepadaku ayat yang mirip dengan surat Al-Asr. Apa itu? Bacakan. Lalu kata Musailamah, ya wabar, innama anta udhunani wa sadar, wasairuka haqr nakar. Artinya, wahai kelinci, tubuhmu adalah 2 telinga yang besar dan dada yang membusung. Tubuhmu isinya adalah bulu. Kira-kira apa pesannya itu ya? Iya makanya, saya juga bingung. Apa kata Amr bin al-As? Wallahi innaka la ta'lam anni a'lamu annaka takdzib. Demi Allah, ente pasti tahu kalau ane tahu ente bohong. Jadi nggak perlu bilang ente bohong, nggak begitu. Demi Allah ente tahu kan kalau ane itu tahu ente bohong gitu. Jadi sebenarnya nabi palsu itu mereka secara kualitas orang tahu itu bohong gitu. Tapi karena tadi punya kepentingan, mereka tidak mau lagi bayar zakat apa segala macam, sehingga keberadaan nabi palsu ini jadi berbahaya gitu. Tapi kalau sekedar nabi palsu ya itu akan sendirinya orang akan ragu gitu kan, nggak mau ikut sebenarnya. Maka Abu Bakar merintahkan perangi mereka. Terus yang tidak mau bayar zakat harus diperangi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu ada yang sepaket, ada 3 ayat sepaket. Yang pertama ati Allah wa ati Rasul. Taati Allah, taat Rasul. Ini sepaket. Nggak bisa taat Allah
nggak mau taat Rasul, atau sebaliknya taat Rasul tapi nggak taat Allah. Kalau zaman sekarang aplikasinya dia ikut Quran nggak ikut hadis. Oh ya. Saya mau Quran aja tok, hadis jangan. Itu berarti taat Allah tidak taat Rasul, nggak bisa. Atau sebaliknya dia ikut hadis nggak mau pakai Quran, itu nggak boleh. Itu sepaket, sudah sepaket. Ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua, anishkurli wali walidaik, bersyukur kepadaku kata Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Jadi kita beribadah kepada Allah itu juga harus berbanding lurus dengan bakti kita kedua orang tua. Biar kata sampai hitam nih jidat kebanyakan sholat, puasa, sedekah, tapi orang tua kita sakiti hatinya, nggak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sepaket dia. Nah yang ketiga, aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikan sholat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Sepaket. Orang sholat tapi nggak bayar zakat itu kayak pakai baju nggak pakai celana. Ya nggak bisa. Harus paket. Jadi orang sholat tapi nggak bayar zakat nggak diterima sholatnya, kata Abu Bakar. Sebaliknya orang yang bayar zakat tapi nggak sholat, zakatnya nggak diterima. Jadi harus paket. Maka kata Abu Bakar, mereka adalah orang murtad harus kita perangi. Nah, mereka protes nih. Kata Malik bin Nuwairah mengatakan, kita nggak murtad nih, kirim utusan. Datanglah nego kepada Umar, nego kepada sahabat-sahabat yang lain. Abu Ubaidah bin Jarrah, tolong dong kasih tahu sama Abu Bakar, kita ini nggak murtad, kita ini cuma nggak zakat, kita masih syahadat, kita masih sholat, kita masih haji, kita masih puasa Ramadan, semua kita lakukan rukun Islam, bayar zakat doang kami nggak. Masa murtad sih dibilang, kita nggak murtad gitu. Semua sahabat, iya juga ya, mereka kan nggak murtad, kenapa diperangin? Datanglah ke Abu Bakar, Umar, kata Umar, Abu Bakar, tolong dong, kebijakan ini kau tinjau ulang nih, mungkin bisa direvisi. Jangan kita perangi mereka kan bukan orang murtad. Apa kata Abu Bakar? Wallahi la uqatilanna man yufarriq bainas salati waz zakah. Demi Allah wahai Umar, saya akan perangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Kalau dia nggak mau bayar zakat, mereka murtad dan harus saya perangi. Jadi Abu Bakar itu sosok yang lembut, tapi kalau untuk urusan agama tegas sekali. Oh, nggak ada tawar-menawar. makanya Kebalikannya Umar kan tegas ya. Iya. Tapi untuk urusan ini Umar jadi justru yang Yang agak-agak goyah gitu ya. Goyah. Luar biasa. Masya Allah. Maka dikirimlah ya, pasukan itu untuk menyelesaikan masalah itu. Khalid bin Walid, terus Syurahbil, siapa lagi, Amr bin Al-As dan lain-lainnya itu diutuslah oleh Abu Bakar untuk menyelesaikan ekspansi semua itu dan semuanya menang. Terutama pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ini perangnya itu perang beneran gitu. Bukan perang maksudnya negosiasi doang, bukan? Enggak. Tadi kan SP1 udah masuk dan mereka tetap nolak gitu. Maka nggak SP3, langsung kirim pasukan kata Abu Bakar. Kirim tegas ya. Maka diperangilah mereka. Itu ada sebagian pasukan itu yang kalah. Tapi kalau Khalid bin Walid yang datang membantu pasti menang gitu. Akhirnya semua orang dalam tanda kutip mulai hulu. Ini kita kalau Khalid yang memimpin pasti menang nih gitu. Lama-lama dalam tanda kutip seperti menuhankan Khalid. Jadi pokoknya perang ini kalau nggak ada Khalid kalah. Kalau ada Khalid pasti menang gitu. Oh gitu. Maka Umar membaca ini, kata Umar, Abu Bakar tolong pecat Khalid. Jadi Abu Bakar ngusul pecat Khalid. Kenapa? Bahaya nih, orang udah nggak yakinnya ke Allah, yakinnya ke Khalid gitu. Itu bahaya akidah kan. Kita perang ini Allah yang nolong. Iya. Ya bukan Khalid. Tapi Abu Bakar mengatakan enggak. Ya. Untuk dalam kondisi seperti ini, itu tidak meyakini Khalid sebagai sumber kemenangan. Tapi mereka tetap meyakini Allah sebagai sumber kemenangan yang mengirimkan kekuatannya lewat strateginya Khalid. Jadi bukan karena Khalidnya sakti mandraguna gitu ya. Tapi karena memang Khalid ahli strategi. Dia melakukan sesuatu berdasarkan kepada perhitungan yang matang, arahan dan seterusnya. Mohon petunjuk kepada Allah gitu. Maka Abu Bakar kekeh tidak mau memecat Khalid. Nah, itu sempat terjadi itu. Sempat ada negosiasi antara Umar sama Abu Bakar ya. Abu Bakar. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu memang beliau sebagai pemimpin kelihatan tegas, tapi beliau tetap meminta Umar itu sebagai penasehat utamanya. Jadi tadi itu ketika mengirim Usama bin Zaid untuk berperang, jadi sebelum melepas pasukan itu, Abu Bakar jalan kaki nuntun kuda yang dinaiki oleh Usama itu. Kata Usama, Abu Bakar, masa saya di atas kuda, kau di bawah? Naik dong kudanya. Enggak, biar saya jalan kaki. Kalau gitu saya turun. Jangan turun. Kau adalah panglima pemimpin perang, kau harus diam di atas kudamu itu. Enggak, saya turun. Enggak. Tapi kenapa kau jalan kaki? Apa kata Abu Bakar? Kau ini akan perang menuju ke medan pertempuran. Satu langkahmu itu akan menghapuskan 700 dosa. Akan meninggikan 700 derajat di sisi Allah. Pahalanya 700 kali lipat. Saya ini di sini nggak ikut perang, nggak dapat itu. Maka biarkan saya melangkah dari masjid ini sampai ke gerbang Madinah. Minimal ada langkah saya juga yang terhitung itu. Masya Allah. Setelah itu
bicara, boleh nggak kalau Umar jangan ikut? Siapa tuh Ustadz yang ngomong? Abu Bakar Abu Bakar. kepada Usama bin Zaid. Oke, Ustadz. Baik, kita jeda dulu Ustadz Iya. ya. Baik, Sobat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Share It ya. Baik, Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, tadi Ustadz udah menjelaskan bahwa Abu Bakar ini mau berangkat perang nih, nganterin Usama nih pakai kuda ini. Akhirnya Abu Bakar tuh bilang ke Usama bahwa boleh nggak Umar jangan ikut. Iya. Nah, kenapa tuh Ustadz? Kok gitu, Kenapa Ustadz? itu penting benar. Jadi Abu Bakar meskipun beliau ahli strategi, orang bijak, punya pengalaman, Iya. tapi beliau tetap merendah lah ya. Bahwa saya mengambil kebijakan mesti ada orang yang meluruskan, dan beliau tidak ada yang dipercaya dari semua sahabat itu melebihi kepercayaannya kepada kepada Umar. Jadi sahabat dipercaya, tapi kepercayaan kepada Umar lebih tinggi gitu. Beliau melihat betapa Umar bin Khattab ini memiliki hati yang lurus, keras, tegas ya, tapi berpihak kepada kebaikan, dan banyak sekali ayat-ayat yang turun sesuai dengan Umar. Maka beliau meminta Umar ini jangan pernah ikut perang. Nah, itu perang yang paling besar itu kan perangnya Usama bin Zaid ini, karena dengan tentara Romawi. Selama ini kan perang dengan orang-orang Arab lah, suku-suku sekitar. Ini Romawi. Romawi ini mereka terbiasa perang, terlatih, persenjataannya lengkap, ya mungkin punya senjata yang tidak dimiliki oleh orang-orang Arab ya. Tapi tetap Umar nggak boleh ikut. Ya. Tapi dengan cara yang halus ya. Beliau bukan bilang pokoknya semua silakan perang, Umar nggak boleh perang. Itu kan otoriter. Iya. Itu dengan bahasa santun. Boleh nggak kalau Umar jangan ikut? Umar tetap di sini. Umar semangat pengen berangkat aja. Iya. Apalagi pas perang Yamamah. Nah, adiknya Zaid itu kan Zaid bin Khattab itu terbunuh dalam perang Yamamah. Dia langsung pengen saya berangkat gitu. Saya yang balas gitu. Umar tuh udah semangat gitu, udah nggak betah. Ini semua orang pada berangkat perang, kok saya cuma di sini aja ini gitu. Iya. Umar merasa harus pergi gitu. Tapi Abu Bakar mengatakan Umar secara fisik dibutuhkan, tapi secara akal jauh lebih saya butuhkan gitu. Ini menunjukkan betapa Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau adalah sosok pemimpin yang tidak egois, tidak merasa hebat sendiri, tapi beliau tetap menghargai dan memuliakan sahabat yang lain. Wabil khusus adalah Umar bin Khattab. Maka kemudian berangkatlah tadi tentara Usama bin Zaid, yang awalnya sahabat ini banyak yang pro dan kontra karena terlalu muda, tapi ternyata menang dengan kemenangan yang gemilang. Nah, tapi dibawa banyak nih, sampai lupa saya berapa ribu, 14 ribuan kalau nggak salah, dibawa pasukan. Sementara ini ada pasukan yang harus disiapkan untuk menyelesaikan orang yang murtad, nabi palsu. Gitu. Nah, ini jumlahnya lebih sedikit. Tapi ini harus diselesaikan juga gitu. Nggak boleh nunggu ini dulu baru yang ini, nanti keburu mereka bersatu, jadi berat gitu. Maka di waktu yang bersamaan kirim pasukan menyerang Romawi, tapi juga ngirim pasukan-pasukan kecil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Nah, diantaranya adalah Khalid bin Walid tadi. Terjadilah perang di Yamamah itu. Perang di Yamamah ini menyelesaikan Musailamah al-Kadzab. Musailamah yang ngaku-ngaku sebagai nabi itu. Nah, pusatnya di situ. Nah, itu karena tentara sedikit, ya akhirnya sahabat-sahabat yang bukan pasukan pun suruh berangkat, termasuk para penghafal Quran. Yang pada kalian berangkat ke sana. Disitulah para penghafal Quran banyak yang terbunuh di sana. Akhirnya penghafal Quran banyak terbunuh, bahaya. Al-Quran kan nggak ada cetakan kayak sekarang ya. Iya, orangnya meninggal, Al-Quran bisa hilang gitu. Maka di situ Umar kemudian datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, ini kan banyak para sahabat yang hafal Quran pada berangkat nih. Berarti di sini tersisa sahabat yang hafal Quran sedikit. Kalau semakin lama semakin habis, khawatir Quran nanti nggak bisa kita ajarkan generasi seterusnya. Jadi ayo kita bukukan Al-Quran, tulis di dalam satu mushaf. Gitu. Jadi Nabi SAW wafat itu Al-Quran belum ada terkumpulkan dalam satu buku, belum ada masih. Belum gitu, masih di sini. Masih ya di sini. Allah. Ya. Di sini dihafal oleh para sahabat. Yang kedua ditulis, tapi masing-masing sendiri nulis masing-masing. Ada yang nulisnya di kertas, ada yang nulisnya di pelepah kurma, ada yang nulisnya di tulang, ada yang nulisnya di batu gitu. Pokoknya kapan turun di mana kan kadang-kadang nggak siap, nggak prepare. Lagi perang di mana nggak ada yang bawa buku dong. Iya, benar, perang bawa senjata gitu. Tiba-tiba ayat turun di situ kan. Kata Rasul, ayo mana sahabat yang menulis di antara Zaid? Tulis ini, tulis ya, tulis. Pakai apa nulisnya? Batu, ada batu tulis langsung. Iya Rasul, diktekan, tulis pakai batu. Ya Allah. Batu tulis, sahabat yang menghafal gitu. Awalnya Abu Bakar merasa, enggak, Rasul aja zaman Rasul enggak mengumpulkan dalam satu buku. Maka sebaiknya tidak kita kumpulkan juga dalam satu buku. Nah, tapi ini urgent, ya harus ini. Abu Bakar masih tetap enggak mau. Sampai terjadilah perang Yamamah itu, umat Islam itu sulit mendobrak pertahanannya Musailamah al-Kadzab karena dia pakai ini benteng itu.
Disitulah Khalid bin Walid. Ya, dia mengatakan, saya ingin mati di medan perang ini, mudah-mudahan dengan ini saya akan terbunuh dan mati syahid. Dia langsung dobrak naik kudanya masuk ke dalam itu, diserang itu. Ternyata langsung porak-poranda pertahanan itu. Lalu setelah itu ada Wahsy, sahabat yang ketika perang Uhud membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Dia ikut bawa tombak itu, dia incar-incar mana Musailamah. Begitu lihat Musailamah agak lengah, dia lempar tombaknya itu, menancap kena Musailamah dan mati. Jadi yang membunuh Musailamah bukan Khalid, bukan sahabat besar, tapi adalah Wahsy. Setelah terbunuh, dia menangis di situ, lalu dia berteriak, ya Allah, bihada qataltu khairan nas, wa bihi qataltu syirarahum. Ya Allah, dengan tombak ini aku pernah membunuh manusia terbaik, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan hari ini ya Allah, dengan tombak yang sama, aku bunuh manusia yang paling buruk, yaitu Musailamah al-Kadzab. Maka terimalah tobatku ya Allah. Masya Allah. Jadi kadang-kadang memang tobat itu min jinsil amal ya. Jadi kalau dia maksiatnya dalam hal harta, maka dia tutupnya dengan harta juga. Dengan apa? Sedekah, infak, haji dan seterusnya ya. Kalau masalahnya di makanan, maka dibersihkan dengan makanan, puasa dan seterusnya. Maka runtuhlah Musailamah al-Kadzab, matilah, terbunuh. Lalu setelah itu kekuasaan-kekuasaan lain yang yang pemberontak-pemberontak lain kemudian melemah dan akhirnya mereka semua bisa dikuasai. Maka yang murtad sudah nggak ada lagi, nabi-nabi palsu sudah nggak ada lagi, umat Islam sudah menguasai Romawi. Maka di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, Islam sudah semakin kokoh dan kuat. Orang udah nggak berani macam-macam tuh. Abu Bakar kirain sosok yang pendiam, sosok yang gampang gitu kan, sosok yang ini mah kecil nih gitu kan. Tapi ternyata luar biasa. Awal pemerintahan ketika dari dalam terjadi masalah, di luar ada penyerangan, Abu Bakar dengan sangat tegas menyelesaikan semua itu. Nah, itulah diantara kelebihan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menempatkan beliau memang layak dijadikan sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan, strategi perang. Beliau mengatur pasukan ini ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Nah, itu dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Ya. Terus juga tetap kebijaksanaan. Beliau tetap menghargai para sahabat. Beliau tetap memuliakan para sahabatnya. Dan memberikan orang-orang itu sesuai dengan kapasitasnya. Dan itu yang paling sulit kan. Kita harus tahu ini si Anu ini kelebihan dalam bidang ini. Kita berikan dia ini. Ini kelebihan dalam bidang ini. Kita berikan. Itu yang paling sulit kan. Iya, benar. Paling sulit. Ya. Terus tadi Ustadz yang musaf tadi Ustadz akhirnya jadi di... akhirnya musaf itu... di perang Yamamah itu setelah selesai menang umat Islam, tapi banyak yang terbunuh. Dan yang terbunuh mayoritas adalah penghafal Quran. Maka begitu pulang, terjadilah masalah. Ya, kata Abu Musa al-Asy'ari, imam sholat nih, imamin sholat, itu bacaannya berbeda dengan makmum di belakang. Akhirnya, ini gimana nih berbeda nih? Akhirnya mau berantem. Kamu baca Qurannya beda. Enggak kok, saya dengar dari Rasul begini. Saya juga begini, beda. Akhirnya mau berantem. Terjadi pertengkaran. Datanglah ke Madinah, disampaikan ke Abu Bakar. Abu Bakar ini nyaris sahabat nih saling bertengkar gara-gara ada yang merasa berbeda Al-Quran itu. Padahal kan Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek itu. Maka kata Umar, Abu Bakar enggak. Pokoknya Quran harus kita kumpulkan dalam satu mushaf. Maka kata Abu Bakar, ya Allah, Allah telah melapangkan dada Abu Bakar berkat Umar. Masya Allah. Beliau tetap menghormati dan menghargai Umar bin Khattab. Akhirnya dibukalah proyek itu. Proyek mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Bagaimana caranya? Semua penghafal Quran yang masih ada disuruh datang melapor. Mengatakan, ini yang kamu baca benar dari Rasul benar. Mana saksinya? Ini 2 orang. Ini simpulan. Harus ada gitu. Ini surat ini, bacaannya begini, ayatnya sekian, seperti ini, begini. Saksinya ini sama ini. Bahwa benar dari Rasulullah. Gitu. Jadi satu penghafal Quran dia harus mendapatkan 2 saksi. Yang kedua, ada sahabat dia nggak ngafal, tapi nulis. Ya, jadi ada sahabat yang kecerdasannya di menghafal, begitu datang Rasulullah membacakan ayat, dia langsung ngerekam lewat ininya. Ya. Ada yang ya, mungkin agak berat di sininya. Ya, mudah-mudahan saya lah, ini agak berat nih. Jadi lewat catatan, tulis. Nah, itu harus disinkronkan. Cocok nggak nih, sesuai apa enggak ini? Dan itu butuh proses. Karena sebagian sahabat, mana saksinya? Dia masih ikut perang, belum balik. Tunggu dia balik dulu. Misalnya. Ya Allah. Gimana satu lagi? Ini waktu itu disimpannya di mana? Itu butuh proses. Sehingga sampai selesai pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Al-Quran itu belum selesai dikumpulkan dalam satu mushaf. Oh, belum selesai ya? Belum selesai. Nanti dilanjutkan di Umar, selesainya di masa Utsman bin Affan. Jadi memang prosesnya lama ya, panjang. Berarti sampai akhirnya Abu Bakar
sempat wafat dulu. Itu Ya. belum selesai. Ya meninggal dan Al-Quran belum terkumpulkan. Tapi proyek udah mulai jalan. Proyek udah Terus mulai ya. jalan, nanti dilanjutkan. Jadi proyek pengumpulan Al-Quran itu selesainya di masa Utsman, maka disebutnya Mushaf Utsmani. Tapi proyeknya dimulai di zaman Abu Abu Bakar Bakar. radhiyallahu anhu. Ya. Kenapa tadi dimulai? Karena tadi banyak sahabat penghafal Quran banyak yang mulai terbunuh. Sementara bukti Quran tertulisnya nggak terlalu banyak, sedikit. Ya, nggak semua sahabat punya dan itu penting ya. Ya. Nah ini rangkuman dari kepemimpinan dan kebijakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi beliau menggantikan Rasulullah SAW itu langsung merapikan kembali yang sempat terpecah. Iya. Tadi banyak yang murtad, ada nabi palsu, ada orang nggak mau berzakat, belum lagi rong-rongan dari pihak luar. Itu semua bisa diselesaikan dengan baik oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kemudian di bulan Rabiul Awal di hari Senin sama Abu Bakar radhiyallahu anhu mengalami sakit kurang lebih 14 hari sama seperti Rasulullah SAW. Oh ya Allah, mirip ya Ustaz. Jadi mirip sekali dengan Rasulullah. Sakit 14 hari, panas meriang dan seterusnya. Ada yang mengatakan beliau itu terkena sama seperti Rasulullah diracun, ada yang meracuni. Tapi ada riwayat yang mengatakan bukan karena diracun, tapi ya karena memang usia. Ada yang mengatakan karena beliau di musim dingin tapi mandi, itu akhirnya jadi ya sebab lah ya, itu semua adalah sebab. Yang jelas beliau adalah sakit selama 14 hari sampai kemudian semakin hari semakin merasa semakin gak kuat sampai beliau kemudian bertanya kepada istri dan anak-anaknya, hari apa ini? Ini hari Senin wahai ayahku. Ya Allah, mudah-mudahan kalau enggak siang ini, malam ini. Saya mau hari Senin. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Dan kemudian Allah cabut nyawa beliau di hari Senin. Ya. Betul-betul Sama hari Senin. Ya Allah. 12 Rabiul Awal. Sama persis. Sama Ustaz. Sama persis. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu dia menanya, apa harta yang tersisa? Semua sedekahkan. Bila yang selesainya, sisanya itu, maka berikan kepada pemimpin setelahku. Siapa pemimpin setelahnya? Beliau langsung tunjuk Umar. Setelahku yang memimpin adalah Umar bin Khattab. Ya. Dia langsung nunjuk Langsung sebelum tunjuk. meninggal Ya, Ustaz, sebelum tunjuk. Maka kata beliau, panggil Umar ke sini. Begitu dipanggil, bayat, aku tidak akan mati sebelum engkau menjadi pemimpin penggantiku. Masya Allah. Langsung setelah itu kemudian meninggal dan dimakamkan di samping baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping makam Rasulullah Ustaz. Berarti di rumahnya Aisyah. Ibn Aisyah juga. Masya Allah. Ustaz, ya Allah, ini seru banget ya Allah. Ini ending dari kisahnya Abu Bakar ya Ustaz ya. Dari berapa episode nih Ustaz ya kita sudah? Iya, berapa ya? 9 episode ya kisah Abu Bakar. Masya Allah. Nanti kita mungkin akan lanjut ke kisahnya selanjutnya. Umar bin Khattab kali Ustaz. Insya Allah. Amin. Allah mudahkan. Semoga Ustaz bisa waktunya. Ustaz, Amin. terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya, atas ilmunya Ustaz. Sobat Muslim, terima kasih juga yang udah nonton Share It. Jangan lupa di-share ya agar menjadikan pahala jariah untuk kita semua. Dan bagi yang belum nonton, ajak saudaranya, keluarganya, kerabatnya untuk nonton Share It biar kita lebih paham akan agama Islam. Baik, saya Zidni Adam. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.